Pemukim ilegal Israel sengaja membakar masjid, rumah, dan kendaraan warga Palestina di kawasan tepi barat. Aksi pembakaran memicu kepanikan warga. Warga berusaha memadamkan kebakaran Masjid Al-Noor di Desa Burkang, Ramallah Utara, tepi barat Palestina. Kebakaran masjid dilakukan sengaja oleh pemukim ilegal Israel. Selain masjid, pemukim ilegal juga membakar kendaraan-kendaraan warga yang terparkir di jalanan. Bahkan pada salah satu kendaraan yang dibakar, masih terdapat pengemudi dan penumpang di dalamnya. Unjuk rasa digelar di kawasan sekitar sinagoga di London, Inggris. Massa memprotes digelarnya pameran properti kontroversial milik Israel. Ratusan demonstran pro-Palestina memadati lokasi di sekitar tempat ibadah umat Yahudi sambil membawa poster kecaman. Massa menuding acara itu sebagai pameran penjualan tanah curian di wilayah pendudukan tepi barat Palestina. Aksi yang sempat diwarnai ketegangan saat massa berhadapan langsung dengan kelompok pendukung Israel hingga memaksa kepolisian mengerahkan puluhan personil dan menahan sedikitnya 15 orang. Desakan pembatalan acara ini sebelumnya juga telah disuarakan oleh lebih dari 100 anggota parlemen Inggris serta lembaga Amnesty International. Sementara itu artis papan atas Hollywood Gwyneth Paltrow kini menuai kecaman hebat di jagat maya. Paltrow disorot setelah membintangi video promosi proyek real estate mewah milik Israel. Ya, aktris berusia 53 tahun itu tampil dalam promosi apartemen mewah 51 lantai bernama 51 Park. Proyek berlokasi di kota pesisir Herzliya, utara Tel Aviv. Dalam iklan yang direkam di New York itu, Paltrow mengajak pemirsa berinvestasi pada proyek kontroversial itu. Herzliya diketahui sebagai bagian dari tanah Palestina yang dicaplok Israel melalui proses kolonialisasi Zionis dan pengusiran warga Palestina yang dikenal sebagai peristiwa Nakba. Netizen langsung membanjiri kolom komentar Paltrow dengan kecaman. Baik, kita akan informasi berikutnya pemirsa. Di layar besar saya di belakang ini ada dua gambar yang kami hadirkan untuk Anda pemirsa. Nah, ini dia. Kalau menggambarkan kantor dinas yang benar, melayani masyarakat, tentu saja gambar yang ini ya kan. Sangat bekerja untuk rakyat nih pemirsa, Anda lihat nih ya. Kita lihat ini, wajahnya senyum petugasnya, antriannya juga rapi. Ini benar-benar menggambarkan sangat bekerja untuk rakyat. Nggak mungkin kan sebuah kantor dinas kayak gambar yang sebelah sini. Ini nggak mungkin sebuah kantor dinas kayak gambar yang kanan ini. Masa kantor dinas kayak gini, dipakai karaokean, sampai ada yang nggak pakai baju lagi. Nggak mungkin lah. Mungkin nggak sih? Bupati Kupang sidak kantor dinas PUPR. Bupati Kupang Yosef Lede menemukan sejumlah orang diantaranya pegawai dinas PUPR Kabupaten Kupang sedang karaoke, merokok, bahkan diduga membawa minuman ke dalam ruangan kantor PUPR. Ya, sidak dilakukan sejumlah oknum pegawai ya, menggunakan pengeras suara di dalam kantor. Saat sidak dilakukan sejumlah oknum pegawai penjaga kantor dinas PUPR sedang karaoke. Beberapa di antaranya tidur-tiduran di lantai dan ada botol minuman serta rokok di lantai. Bupati Yosef Lede merasa kecewa karena kantor pemerintah justru dijadikan tempat tak patut. Tindakan para pelaku tidak bisa diterima. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari Dinas PUPR Kabupaten Subang terkait sidak yang dilakukan Bupati Kupang itu. Iya, saya tidak tanya itu. Cabut ini Mas. Iya, Kita akan mancanegara pemirsa. Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk mengakhiri perang antar kedua negara. Rencananya perjanjian damai akan ditandatangani Jumat mendatang di Swiss. Kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran segera tercapai. Kabar ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Rencananya kesepakatan damai ini akan ditandatangani secara resmi di Swiss pada Jumat 19 Juni. Dalam akun media sosialnya, Trump juga menyebut kesepakatan kedua negara bersifat permanen.
Amerika Serikat dan Iran juga setuju seluruh operasi militer dihentikan, termasuk serangan Israel ke Lebanon. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Hukum dan Internasional Qasim Garibabadi dalam wawancaranya di media Iran. Selat Hormuz pun akan segera dibuka. Amerika Serikat juga akan mengakhiri blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات‌های نظامی در واقع در جبهه‌های مختلف از جمله در لبنان این رو دیدید که در موضعی که نخست وزیر پاکستان هم اعلام کردن این به صراحت قید شده که دیگه در واقع پایان دائمی و فوری جنگ اعلام شده در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان و اتفاق دومی که در واقع افتاد و رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرد در موضع خودش رفع و خاتمه محاصره دریایی است که در واقع آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران. Meski rincian final kesepakatan belum dipublikasikan, namun salah satu isinya diprediksi terkait program nuklir Iran. Rencananya, isu nuklir Iran akan dibahas dalam perundingan tambahan selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat setuju untuk mencairkan aset Iran yang dibekukan senilai 24 miliar dolar Amerika Serikat. Pencairan aset Iran menjadi salah satu poin yang diajukan Iran dalam kesepakatan damai. Dilansir dari media Middle East Monitor, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan setuju mencairkan aset Iran yang dibekukan senilai 24 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 390 triliun rupiah. Namun konfirmasi tersebut tidak disampaikan secara eksplisit oleh Trump. Informasi itu disampaikan oleh penasihat senior pemimpin tertinggi Iran Mohsen Rezai kepada awak media. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyambut baik kesepakatan soal nuklir Iran yang selama ini menjadi batu sandungan dalam tiap pembahasan kesepakatan. Trump setuju bahwa Iran tidak akan pernah punya senjata nuklir. And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. But we have a signing soon, and the documents are in pretty final shape. So we'll see. We'll see. Very good. Should be done. And should be done pretty quickly. They want it every bit as much. Sementara itu pemerintah Iran melalui Wakil Menteri Luar Negeri Qasim Garibabadi juga mengonfirmasi tercapainya kesepakatan dengan Amerika Serikat. Kesepakatan yang dijadwalkan akan ditandatangani pada Jumat ini dengan melibatkan Swiss sebagai mediator, memasukkan Lebanon dan Selat Hormuz sebagai poin-poin utama. Pemenlu Iran menyebut poin pertama adalah pengakhiran perang dan operasi militer secara segera dan permanen yang terjadi di berbagai front termasuk Lebanon. Sementara itu poin kedua yang disepakati dan juga diumumkan oleh Presiden Trump adalah pencabutan serta pengakhiran blokade laut dilakukan Amerika terhadap Iran. Sementara itu pemimpin oposisi Israel sekaligus mantan Perdana Menteri Yair Lapid menilai kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran tidak menguntungkan Israel. Yair Lapid juga menuding kesepakatan itu adalah kegagalan total Benjamin Netanyahu. Kesepakatan Amerika Serikat Iran ramai dikabarkan tak untungkan Israel. Rencana kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran dinilai tidak menguntungkan bagi Israel. Jika perjanjian ditekan, tidak satupun tujuan perang Israel terhadap Iran tercapai. Rezim Iran tetap bertahan, program rudal dan nuklir Iran tetap utuh. Yair Lapid menyebut kesepakatan ini sebagai kegagalan total Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu